Halo teman-teman, ya kali ini kita akan berbicara tentang kalkulus integral. Terkhusus kita akan belajar tentang anti turunan dan sedikit integral tak tentu. Penasaran? Kita intro dulu ya. Oke teman-teman, ya seperti yang saya katakan tadi di awal, kita akan berbicara tentang anti turunan. Nah, sebenarnya anti turunan itu apa sih gitu ya? Oke. Nah, anti turunan didefinisikan sebagai berikut teman-teman. Sebuah fungsi f besar gitu ya, dikatakan anti turunan dari f kecil pada selang i jika f besar aksen atau turunan dari f besar ini itu sama dengan f untuk semua x pada selang i. Nah, atau mudahnya kalau seandainya suatu fungsi f itu ya, fungsi f diturunkan sama dengan fx, itu disebut, fungsi f ini disebut anti turunan dari f gitu. Masih bingung? Oke, kita ke contoh soal gitu ya. Nah, oke. Tentukan anti turunan dari setiap fungsi berikut. Nah, fungsinya adalah fx sama dengan 2x gitu. Oke, tadi kan f dikatakan anti turunan jika turunan dari fx ini itu sama dengan fungsi fx. Nah, berarti kita harus berpikir mundur teman-teman. Kita harus berpikir mundur nih. Nah, kira-kira apa ya? Kira-kira fungsi apa yang nantinya diturunkan hasilnya adalah 2x teman-teman. Nah, kita berpikirnya mundur seperti itu. Fungsi apa yang diturunkan adalah fungsi hasilnya nanti fungsi 2x. Ya, dengan mudah kita dapat menentukan fungsi tersebut adalah fungsi x kuadrat. Nah, x kuadrat ini disebut anti turunan dari 2x. Ya, gitu. Cara berpikirnya seperti itu, teman-teman. Kita berpikir secara terbalik gitu ya. Oke, sekarang yang B coba kita kerjakan. Idenya sama. Idenya kita akan berpikir terbalik kembali gitu ya. Berpikir kembali. Nah, fungsi apa sih ya? Fungsi apa yang nanti diturunkan hasilnya adalah cos x. Ya, dengan mudah kita dapat menentukan fungsi tersebut adalah fungsi sin x. Sin x diturunkan hasilnya cos x. Nah, fungsi sin x ini dinamakan anti turunan dari cos x. Oke. Nah, tapi pertanyaannya adalah apakah hanya fungsi x kuadrat yang diturunkan hasilnya 2x? Ternyata tidak, teman-teman. Ternyata kita bisa menemukan fungsi lain gitu ya. Contoh, kita sebut aja f1x gitu ya. Ini adalah x kuadrat plus 2. Atau yang lain. Misalnya kita sebut f2 gitu ya. X. Ini fungsinya adalah x kuadrat plus 4 misalnya. Nah, fungsi-fungsi ini, fungsi yang hijau ini ya, jika kita turunkan gitu, kita fn aksen gitu ya, n ini adalah 1 dan 2, kita turunkan, ini hasilnya akan sama dengan f kecil x, atau akan sama dengan 2x. Begitu pula dengan yang B, teman-teman. Bukan hanya sin x saja yang diturunkan, hasilnya akan cos x. Contoh apa? Contoh. Kita bisa menentukan ya G1 gitu ya. Ini adalah sin x plus 1. Atau kita bisa menentukan juga G2 gitu ya. Sin x plus P misal. Nah, fungsi-fungsi ini, fungsi yang hijau kembali ini, jika kita turunkan gitu ya, Gn aksen, nah dengan n-nya 1 dan 2. Nah, ini turunannya apa teman-teman? Turunannya adalah cos x juga. Cos x juga. Nah, dari sini berarti anti turunan itu tidak hanya satu teman-teman. Banyak gitu ya. Nah, lalu bagaimana kita akan mengeneralisasi masalah ini teman-teman? Ya, kita dapat mengeneralisasi ini dengan sebuah teorema teman-teman. Teoremanya mengatakan seperti ini.
Jika fungsi f adalah antiturunan dari f kecil pada selang I, maka bentuk umum gitu ya. Bentuk umum antiturunan dari fungsi f pada selang I adalah fx plus c, di mana c adalah sembarang konstanta. Nah, seperti tadi teman-teman. Antiturunan dari fx ini ya, fx sama dengan 2x. Jadi kan kita bisa banyak gitu ya. Ada x kuadrat plus 2, x kuadrat plus 1 gitu. Nah, kita dapat mengeneralisasi gitu ya. Jadi antiturunannya adalah x kuadrat plus c. Dengan c adalah sembarang konstanta. Nah, seperti itu teman-teman, cara mengeneralisasikannya. Nah, selain itu, dalam antiturunan itu terdapat formula-formula dasar teman-teman. Nah, di sini saya berikan 13 formula dasar yang nantinya akan kita pakai teman-teman. Yang akan kita pakai untuk mencari antiturunan dari suatu fungsi. Gitu. Contoh yang nomor pertama ini ya. Misalnya kita punya fungsi yaitu fungsinya adalah fx sama dengan x gitu ya. Nah, berarti antiturunannya gitu ya. Antiturunannya dapat dicari dengan formula ini teman-teman. Formula nomor 1 teman-teman. Nah, ini kan sama saja x pangkat 1 gitu ya. Nah, berarti antiturunannya adalah fx sama dengan 1 per n. Nah, n di sini adalah 1. N di sini ya, pangkat dari x. Nah, di pangkatnya 1. 1 plus 1 dikali dengan x dipangkatkan n plus 1. N-nya 1 ditambah 1 plus c. Nah, ini akan hasilnya di sini ya. Hasilnya adalah 1 per 2 x pangkat 2 plus c. Nah, seperti itu teman-teman. Cara menggunakan salah satunya, caranya begitu. Nah, teman-teman bisa mempelajari sendiri. Ini adalah fungsi dasar teman-teman. Fungsi dasar yang akan kita gunakan gitu nantinya. Jadi ke-13 fungsi ke-13 formula ini bisa teman-teman ingat begitu. Oke. Nah, kemudian dari bentuk umum tadi, dari bentuk umum yang fx besar plus c, nah akan kita bawa ke dalam sebuah yang dinamakan integral tak tentu. Begitu. Nah, apa sih integral tak tentu itu gitu ya? Nah, didefinisikan seperti teman-teman. Himpunan semua antiturunan dari f disebut integral tak tentu dari f terhadap x dan dilambangkan dengan, nah, seperti ini. Cacing ya. Nah, ini dinamakan simbol integral teman-teman yang seperti cacing ini. Ini namanya simbol integral. Nah, yang fx ini ya. Fx ini yang namanya adalah integran. Dan dx di sini melambangkan variabel yang diintegralkan. Nah, untuk kasus ini adalah x-nya. X yang diintegralkan pada fungsi ini. Gitu. Nanti nggak hanya x, teman-teman. Nanti ada theta, ada t, ada r, banyak sekali macamnya. Tergantung fungsi apa yang diintegralkan di sini. Atau variabel apa yang diintegralkan maksudnya. Sehingga kita sekarang mudah, teman-teman, untuk menentukan antiturunan dari 2x tadi seperti ya di soal awal gitu. Berarti kita tinggal tulis integral dari 2x dx gitu ya. Berarti kan artinya adalah integral dari 2x dx. Nah, di sini yang diintegralkan adalah x-nya. Gitu. Nah, berdasarkan formula antiturunan gitu ya, karena di sini ada koefisien 2 sehingga kita tuliskan 2 per n-nya pangkat 1 gitu ya. Jadi 1 plus 1 kemudian dikalikan x. Di sini ada 1 plus 1. Nah, ini plus c. Nah, sehingga kita dapatkan 2 per 2 x pangkat 2 plus c. Nah, ini bisa disederhanakan menjadi x pangkat 2 plus c. Nah, sama kan ya teman-teman? Nah, seperti itu caranya. Nah, pada integral tak tentu itu terdapat sifat kelinieran teman-teman. Nah, sifat kelinieran yang pertama mengatakan seperti ini. Jika integral dari k dikalikan fx dx itu akan sama dengan k di integral dari fx dx. Nah, sama aja, k-nya keluar gitulah ya. Bahasa enaknya kita k-nya keluar gitu. Nah,
Nah, di mana K ini adalah koefisien gitu ya, koefisien yang tak 0 gitu. Nah, gimana contohnya? Oke, contohnya seperti ini teman-teman. Contohnya adalah integral 4x pangkat 3 dx gitu. Nah, di sini ada koefisien 4-nya gitu ya. Nah, ini bisa kita tulis menjadi 4 integral dari x pangkat 3 gitu dx. Ini kita bisa tuliskan kembali menjadi 4 dikalikan integral dari x pangkat 3 ya menurut formula dasar tadi di 1 per 3 tambah 1 sehingga 4 gitu ya. Dikalikan dengan x 3 tambah 1 itu 4 plus c, jangan lupa. Nah, ini bisa kita sederhanakan gitu ya. Sederhanakan menjadi tinggal apa ini teman-teman? X pangkat 4 plus c gitu ya. Nah, plus c. Gitu. Jangan lupa plus c-nya ya. Harus ada plus c-nya. Oke. Kemudian contoh yang kedua. Nah, ini integral 6 sin x dx gitu. Nah, di sini ada 6, teman-teman. 6 ini sebagai k. Nah, seperti sifat kelinearan yang pertama, namanya ini bisa keluar gitu ya. Kita bisa tuliskan menjadi 6 integral dari sin x dx. Sin x dx. Ini akan sama dengan 6 dikali integral dari sin. Kita bisa lihat di formula dasar kembali, gitu ya, formula dasar antiturunan. Sehingga integral dari sin x adalah apa? Negatif cos x. Jangan lupa di plus c. Sehingga ini kita dapatkan adalah negatif 6 cos x plus c. Nah, begitu untuk sifat kelinearan yang pertama. Kemudian untuk sifat kelinearan kedua mengatakan seperti ini teman-teman. Jika ada dua buah fungsi yang ditambahkan atau dijumlahkan, kemudian diintegralkan, itu akan sama dengan integral dari fx dx ditambah atau dikurang dengan integral gx dx. Atau mudahnya gitu ya, mudahnya integralnya ini kita distribusikan gitu ya, kita distribusikan. Oke, kita coba ke contoh biar teman-teman semakin paham. Oke, yang pertama adalah integral dari 3x kuadrat ditambah 4x. Oke, nah di sini teman-teman 3x ini kita bisa pandang sebagai fx gitu ya, dijumlahkan dengan 4x ini kita pandang sebagai gx-nya. Berarti kan dua buah fungsi yang dijumlahkan gitu ya. Sehingga ini bisa kita tulis menjadi apa? Integral dari 3x kuadrat dx yang luar ditambah dengan integral dari 4x dx gitu ya. Nah, ini akan sama dengan menurut sifat kelinear pertama gitu ya. 3-nya bisa keluar gitu ya. 3 integral dari x kuadrat dx plus 4-nya juga bisa keluar ya. 4 integral dari x dx. Sehingga ini sama dengan apa teman-teman? 3 dikalikan dengan, nah ini sesuai dengan formula dasar gitu ya. Kita bisa menemukan ini gitu ya di formula pertama kalau nggak salah gitu. Sehingga ini kita dapatkan 1 per di sini n-nya 2, berarti 2 tambah 1, 3 dikalikan dengan x pangkat 2 tambah 1 itu 3. Jangan lupa plus c. Nah, kita kasih indeks c-nya gitu. C1 gitu ya. Kemudian ditambah dengan 4 dikalikan dengan di sini 1 gitu ya. Sehingga menurut formula dasar tadi kita dapatkan tulis 1 per 1 tambah 1 2 x 2 plus c2. Nah, kemudian kita sederhanakan teman-teman. Ini itu satu oret gitu ya. Tinggal x pangkat 3. Oke, plus c1-nya nanti kita abaikan dulu, kita nanti taruh belakang gitu ya, bersama c2. Ini bisa kita sederhanakan, jadi tinggal plus 2x kuadrat plus c besar. Nah, di mana c besar ini adalah c1 ditambah c2. Gitu. Nah, atau teman-teman kalau sebenarnya udah mahir gitu ya, udah mahir untuk mengintegralkan, sebenarnya teman-teman bisa melompat dari sini ke sebagian sini gitu. Kalau udah mahir teman-teman. Jadi bisa melompat, artinya apa? Artinya nanti kita tinggal
integralkan gitu ya, integralkan masing-masing fungsinya, kemudian kita tambahkan dengan C. Gitu, contoh seperti ini. Ini tadi fungsi ini sudah kita cari gitu ya. Ini juga integralnya sudah kita cari sehingga kita mudah mendapatkannya. Integral dari 4x pangkat 3 ini adalah apa tadi teman-teman? Bisa di forward gitu ya videonya. Ini adalah x pangkat 4 gitu. Kemudian di sini ada kurang, tulis saja kurang 2x adalah integralnya adalah x kuadrat gitu ya. X kuadrat tinggal tambah c. Nah, seperti itu teman-teman. Untuk cara, kalau teman-teman udah mahir gitu ya, tapi kalau teman-teman masih sedikit kesulitan, teman-teman boleh menuliskan step by step-nya. Gitu. Oke teman-teman, untuk memperjelas, mari kita coba latihan gitu ya. Kita akan kerjakan sama-sama. Kita akan mencari idenya dari sana. Gitu. Nah, yang pertama teman adalah integral 1 per akar T dt. Nah, seperti yang saya katakan di awal tadi, yang diintegralkan atau variabel yang diintegralkan tidak selalu X di sini. Nah, di sini kebetulan kasusnya adalah T. Gitu. Jadi nggak selalu X di sini, teman-teman. Nah, teman-teman harus peka nih dengan bentuk fungsi ini gitu ya. Fungsi ini tidak sama dengan apa? Tidak sama dengan fungsi yang bentuknya 1 per T gitu ya. Nah, ini berbeda teman-teman. Ini kan kalau di formula dasar, kalau kita integralkan gitu ya, kita integralkan terhadap T, ini hasilnya adalah apa? 1 mutlak dari T plus C gitu ya. Nah, ini berbeda teman-teman. Kalau teman-teman cermati kembali gitu ya, di ke-13 formula dasar yang aku berikan di awal tadi, fungsi ini tidak ada teman-teman di formula dasar gitu. Lalu bagaimana caranya gitu? Sedangkan kita punya fungsi ini yang harus kita integralkan. Caranya adalah dengan memanipulasi aljabar lah istilahnya begitu. Jadi fungsi ini akan kita ubah bentuknya supaya menjadi bentuk yang kita tahu gitu, yang ada di formula dasar gitu ya. Oke. Gimana caranya? Oke. Kita cek ya. Fungsi ini 1 per akar T itu. Nah, ini kan kita bisa tuliskan menjadi 1 per T pangkat setengah gitu ya. Nah, ini berdasarkan sifat eksponen gitu ya. Berdasarkan sifat eksponen, ini bisa kita tuliskan menjadi T pangkat negatif setengah. Nah, ternyata fungsi ini, fungsi 1 per akar T ini adalah fungsi T pangkat negatif setengah. Nah, sedangkan kita sudah punya ya teman-teman. Dipangkatkan sesuatu. Kita punya formulanya untuk itu. Nah, pada kasus ini di mana n-nya adalah negatif setengah gitu. Sehingga kita bisa tulis gitu ya, kita pakai pena lain. Sehingga kita bisa tuliskan bentuk inilah akan sama dengan integral dari T pangkat negatif setengah dt. Jangan lupa. Nah, kemudian berdasarkan formula dasar, kita bisa menghitungnya gitu ya. Jadi 1 per n-nya setengah, negatif setengah maksudnya, negatif setengah ditambah dengan 1 dikalikan dengan T negatif setengah ditambah 1 plus C, jangan lupa. Ini akan sama dengan 1 per negatif setengah ditambah 1, hasilnya setengah ya, dikalikan dengan T pangkat setengah, tidak sama ya, plus C. Nah, ini akan sama dengan 1 dibagi setengah, hasilnya 2 gitu ya. T pangkat setengah, nah seperti ini tadi. T pangkat setengah hasilnya adalah akar T. Dan jangan lupa plus C. Nah, ini adalah bentuk dari integralnya. Gitu teman-teman. Jadi kalau seandainya ada fungsi gitu ya, ada fungsi yang tidak kita ketahui di formula dasar, kita bisa memanipulasinya dengan memanipulasi aljabar gitu. Oke, kita lanjut ke latihan yang kedua. Nah, bentuk ini teman-teman. Integral dari 1 plus tan kuadrat theta d theta. Nah, di sini artinya variabel theta yang akan kita integralkan nantinya. Nah,
Lagi-lagi teman-teman, bentuk ini itu tidak ada di formula dasar. Gitu. Lalu gimana caranya? Ya, idenya sama. Idenya kita akan memanipulasi bentuk ini. Kita akan cari tahu nih, bentuk 1 plus tan theta itu apa sih sebenarnya? Siapa sih dia? Gitu ya. Oke, kita ingat lagi teman-teman, untuk identitas trigonometri gitu ya. Identitas trigonometri. Nah, bentuk 1 plus tan kuadrat theta ini akan sama dengan apa teman-teman? Kalau masih ingat? Ya, benar sekali. Secant kuadrat theta gitu ya. Nah, berarti bentuk ini gitu ya. Bentuk ini akan sama dengan integral dari secant kuadrat theta d theta. Sehingga kita bisa lihat nih di formula dasarnya sekarang ya. Dengan mudah kita dapat menentukan ini adalah apa teman-teman? Ya, tan theta plus C, jangan lupa. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kalau seandainya ada sebuah fungsi yang ada di formula dasar, kita bisa mengubahnya gitu ya. Oke, lanjut di latihan nomor 3. Nah, di sini kita lihat manakah dari grafik berikut yang menunjukkan solusi nilai awal dari dy per dx sama dengan 2x, di mana y sama dengan 4 ketika x-nya sama dengan 1. Gitu. Kalau kita lihat grafiknya langsung ya seolah-olah mereka benar semua gitu ya. Karena di sini ketika x-nya 1, hasilnya 4, di sini juga x-nya 1, 4. Nah, dan grafiknya menyinggung titik itu semua. Seolah-olah benar. Tapi kita akan selidiki teman-teman, gitu ya. Biar mudah, ini adalah grafik 1, ini grafik kedua, dan ini grafik ketiga. Gitu. Dari ketiga grafik ini, manakah yang benar, gitu ya. Oke, sebelum kita menganalisis nih teman-teman, soalnya suruh ngapa sih? Nah, itu ya. Ya, tentunya kita harus memilih grafik ya, yang menunjukkan solusi nilai awal. Nah, nilai awal di sini artinya nanti kita akan disuruh mencari fungsi awalnya itu apa, gitu. Fungsi awalnya itu apa, gitu. Oke, mari kita analisis bersama-sama. Kita ingat lagi materi diferensial, teman-teman. dy per dx ini, ya, artinya adalah turunan dari y, ya. Dy per dx inilah turunan dari y. Nah, lalu jika kita hubungkan dengan anti turunan, artinya y ini adalah anti turunan dari dy per dx. Anti turunan. Nah, karena kita suruh mencari nilai awal atau fungsi awal dari y, nah sehingga kita mudah nih. Kita tinggal mencari anti turunan dari 2x-nya, gitu ya. Nah, sehingga kita dapatkan integral dari 2x dx ini adalah apa teman-teman? Ya, dengan mudah tadi kita sudah mencari ini ya, berulang kali kita mencari ini, sehingga dengan mudah kita dapatkan x kuadrat plus c. Nah, sehingga bentuk x kuadrat plus c ini adalah fungsi y-nya teman-teman. Nah, berarti kalau kita amati gitu ya, kita amati jelas nomor 3 ini adalah salah. Gitu. Kenapa? Karena fungsinya bukan fungsi kuadrat, melainkan fungsi linear, gitu ya. Nah, tinggal antara 1 dengan 2 nih, gitu. Oleh sebab itu kita harus tahu nih C-nya berapa gitu ya. C-nya itu apa? C-nya itu siapa gitu lah ya. Nah, sehingga kita bisa tuliskan bentuknya. Jadi Y itu sama dengan ini ya. Fungsi Y inilah ini tadi ya. X kuadrat plus C. Nah, diketahui Y-nya itu sama dengan 4. Ketika apa? Ketika X-nya itu sama dengan 1. Artinya kita substitusikan aja yang diketahui gitu ya. Tinggal Y-nya itu 4 sama dengan X-nya 1 ya, 1 kuadrat plus C. Sehingga ini pindah ruas menjadi 3 gitu ya. Sama dengan C. Gitu. Berarti nilai C ini adalah 3, teman-teman. Nah, jadi bentuk fungsinya gitu ya, bentuk fungsinya
fungsi Y itu sama dengan X kuadrat plus C-nya berapa? C-nya adalah 3. Kita tahu bahwa bentuk X kuadrat gitu ya, grafik X kuadrat itu seperti ini ya sketsanya. Nah itulah, anggap aja rapi ya teman-teman. Nah ini, nah, kemudian di sini adalah plus 3, artinya naik secara 3, naik 3 ke atas gitu ya, 1, 2, 3. Nah jadi puncaknya ada di sini. Nah sehingga yang benar adalah yang kedua. Nah yang pertama jelas salah gitu ya teman-teman gitu. Nah berarti perlu teman-teman ingat, kalau seandainya kita suruh mencari nilai awal, artinya kita harus mencari fungsi Y-nya itu apa gitu ya. Dengan cara kita harus mencari C-nya yang di sini. Oke teman-teman, untuk menguji kepemahaman kalian, silahkan dicoba. Ada 5 soal gitu ya, ada 5 soal. Yang pertama sampai keempat itu kita disuruh menentukan integralnya, gitu, integral dari masing-masing fungsi. Dan untuk nomor 5, ini kita diminta untuk menentukan nilai awal, gitu ya. Menentukan nilai awal seperti yang contoh soal atau latihan yang ketiga tadi, gitu. Nah, begitu teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Kita akan bahas latihan ini, gitu ya, di lain video. Terima kasih telah menonton video saya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan loncengnya, supaya kalian tidak tertinggal dengan video-video saya selanjutnya. Saya Filipus Kevin, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.